Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Di video kali ini gua akan bahas sebuah project yang memiliki tema anjing atau tema hewan. Namun project ini yang gua lihat adalah dia ini memiliki use case ya. Dia punya utilitas, dia juga punya games ya, punya NFT, dan dia ini bisa dibilang upgrade-nya dari Coin Machine atau ya kalau gue bilang sih lebih better lah ya daripada beli Coin Machine gitu loh. Tapi sebelum kita masuk tetap Dior dulu ya, do your own research, silahkan kalian riset sendiri, riset mandiri, cari informasinya tentang project yang akan gue bahas ini lebih dalam lagi. Sebelum kalian membeli, udah pastikan kalian tahu namanya risk management atau manajemen resiko. Oke, kita langsung masuk aja sekarang ya. Jadi ini nama projectnya adalah MicroPets ya. Jadi linknya itu adalah micropets.io dan dia tickernya adalah pets ya atau hewan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu videonya ya. Ini 52 detik. Ada gangguan koneksi ya, sorry ya. Jadi langsung kita bahas aja. Intinya micropets ini kan bisa lihat sendiri about micropets. Jadi micropets ini adalah dia diibaratkan sebuah rumah untuk NFT yang imut yang lucu di jaringan Binance Smart Chain. Ya, dia ini mengambil tema dari favorite memes yaitu adalah anjing atau doge ya. Dan juga dia ini sudah diaudit Certik. Nanti kita seperti apa. Nah, NFT-nya ini cukup unik ya karena NFT itu 3D kan bisa lihat sendiri di sini ya. Di sini ada banyak NFT, dia ada Akita Inu, ada Kishu Inu, ada Hokkaido Inu, Shiba Inu, Floki, Micro Shiba, Frankie Papi, Hoge, dan Doge. Jadi ini semua NFT dia yang saat ini ada. Dan ini kalian bisa lihat 3D ya, dan punya animasinya sendiri. Nah, NFT-nya ini itu juga nggak hanya sekedar kita membeli NFT, namun kita bisa melakukan staking NFT untuk mendapatkan reward pets token. Nah, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya adalah kalian bisa membeli disebutnya itu crate ya atau kotak gitu ya. Kotak nantinya kotak ini tuh bakal gacha random ya kayak blind box saja sama kayak Yoshi atau Jojo. Kalian blind box, nanti kalau kalian hoki ya kalian dapat petsnya itu yang bagus punya ya. Lalu dia juga ada patch-nya itu special edition. Nah, kemarin sebenarnya gue udah sempat lihat ketika Halloween ya, dia itu bikin NFT pet-nya itu yang special Halloween ya. Jadi yang special Halloween cuma sekarang ini kan udah tutup nih, udah selesai. Jadi udah nggak bisa cek lagi gitu loh. Harusnya sih gue buat video dari kemarin jadi teman-teman bisa lihat seperti apa sih NFT Halloween-nya. Jadi intinya adalah setiap ada event secara holiday kayak global ya, kayak Halloween, berganti tahun, New Year ya, Chinese New Year dan lain. Nah, mereka itu membuat spesial edisinya kayak gitu. Jadi tentu saja NFT-nya itu terbatas dan unik. Lalu yang terakhir dia ada tokenomic ya. Di sini tokenomicnya adalah dia memiliki total supply di angka 10 triliun atau 10 miliar. Ya kan bisa lihat ya 10 triliun. Oke. Lalu dia punya tax ya. Di sini ada tax, taxnya itu 7%. 7% ini dibagi kemana? Dibagi ke 2% itu liquidity pool, dan 5% itu masuk ke marketing and buyback. Jadi dia nggak ada reflection ya. Jadi token patch teman-teman itu nggak akan bertambah dengan sendirinya. Ya, karena dia nggak punya mekanisme reflection. Dan kalau kalian pengen beli, itu kalian slippage-nya adalah 7%. Ya, minimal 7%, maksimal 12% lah ya. Buy tax itu 7%, sell tax 7% dibagi jadi liquidity 2, marketing 5. Lalu dia juga punya roadmap, kan bisa baca roadmapnya ya. Dia punya big plan atau plan besar lah. Di awal dia akan merilis 8 NFT, nanti ke depannya dia akan menambahkan NFT-nya lagi, lebih banyak lagi dengan beragam dan tentu saja limited edition. Lalu selain itu, dia akan mengembangkan sebuah game ya, sebuah game modern yang seperti Tamagotchi, dan juga game ini itu adalah play to earn ya. Jadi play to earn gaming. Oke, nah di kuartal 4 2021 di roadmap-nya kan bisa baca ya. Dia ada intensive marketing campaign, pink sale public pre-sale, pancake swap listing, full tech rate audit, listing on CoinGecko, listing CoinMarketCap, holiday term crate,
NFT, lalu ada farming. Lalu di kuartal 1 2022 atau tahun depan itu ada play to earn, game launch. Jadi game itu akan diluncurkan di tahun depan. Lalu ada ongoing massive marketing campaign, lalu additional micro pet NFT release, lalu ongoing pet advertising, continuous influencer push, dan community source idea implemented on depths. Jadi bisa dibilang yang paling ditunggu-tunggu adalah play to earn-nya ya, gamenya ya yang ditunggu-tunggu untuk tahun depan, dan juga NFT itu akan bertambah yang lebih unik dan lebih lucu lagi gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat di coin market cap-nya ya. Untuk di coin market cap, kalian bisa cek sendiri ya. Ini masuk ke ranking 994 ya. Menurut gue ini cukup unik karena token sejenis yang bisa langsung masuk ke ranking seribuan. Nah, ini salah satunya. Lalu kan bisa lihat harganya saat ini mengalami kenaikan 31,72% ya, di angka 0,00 sekian. Kalian bisa lihat. Lalu dia dibangun BSC ya tadi ya, udah certified audit. Lalu di sini kan bisa lihat untuk maksimal supply kan tadi 10 miliar, sedangkan sirkulasi supply-nya di angka 4,946 miliar. Oke ya, billion ya. Lalu volume transaksinya itu pada 24 jam itu di angka 10 juta dolar. Lalu full diluted marketnya itu baru 30 juta, lalu market cap itu baru 15 juta. Jadi market cap-nya ini bisa dibilang masih sangat kecil sekali gitu, masih sangat bisa potensi lagi. Tapi baik lagi tetap Dior ya. Lalu kalau kalian lihat chartnya ya, kita ambil 1 year. Sebenarnya dia baru launching itu pada tanggal 21 bulan 10 ya. Baru listing itu 21 bulan 10 di CoinMarketCap. Namun kalian bisa lihat kenaikannya itu dia cukup stabil ya. Jadi dia naik itu nggak gila-gilaan. Dia turun juga nggak gila-gilaan. Jadi cukup stabil. Jadi gua rasa ini harusnya sih bisa untuk menjadi long term ya. Seperti Yosi atau Jojo. Oke, lalu dia udah listing di PancakeSwap, Lbank, Hotbit, dan ZT. Cuma gue sarankan kalian belinya di PancakeSwap aja, karena likuiditas terbanyak dia ada di PancakeSwap ya. Atau kalian bisa pakai Hotbit juga sih sebenarnya ya, walaupun likuiditasnya masih kecil gitu. Ya, volume di Hotbit itu hanya 85.000 saja, sedangkan kalau PancakeSwap itu udah 10.500.000 kayak gitu. Oke, lalu kita lihat holdernya ada berapa sih? Nah, holdernya ada di angka 16.288 nih, kita refresh ya. Nah, udah bertambah jadi 16.421 address wallet holder. Ya, jadi holdernya baru 16.000, masih kecil juga. Bayangkan kalau holdernya nanti sudah tembus sekitar 50.000 atau 100.000. Oke. Lalu kita lihat ke bagian depths-nya ya. Jadi kan bisa enter depths. Di sini kan ada tombol enter depths di pojok kanan atas. Kan tinggal klik, nanti akan masuk ke petmicropets.io. Di sini kalian bisa connect wallet ya. Kalian bisa buka di buat para pengguna Trust Wallet atau SafePol, kalian bisa buka linknya itu di depths. Kalau pengguna MetaMask kan bisa buka di browser, tinggal konekkan saja. Nah, kita bisa lihat fitur-fiturnya di sini ada 4, ada home, shop, inventory ya, inventory atau backpack lah, sama marketplace. Oke ya, di sini dia memperkenalkan micropet-nya. Nah, di sini kan ada made the line up nih, ini NFT-NFT-nya. Kemarin pas dia Halloween itu dia ada satu lagi yang namanya tuh Halloween punya, tema Halloween kayak gitu. Lalu kalian bisa beli crate. Nah, contohnya apa? Contohnya kita ke shop sekarang. Nah, di shop ini kalian bisa lihat ya, buy a crate. Nah, ini buat kalian yang pengen gacha NFT-nya, kan pengen beli NFT-nya, itu kalian harganya itu adalah di angka 250 juta pets token, atau kalau tadi gue hitung di sekitar 9 juta rupiah lebih lah ya. Jadi 9 juta rupiah lebih itu untuk membeli NFT ini untuk gacanya ya. Yang paling kecil apa? Paling kecil itu adalah Akita Inu ya. Kalian bisa lihat Akita Inu, rarity-nya common. Di sini ada 1x. Nah, 1x ini adalah kecepatan miningnya ya, kecepatan NFT miningnya. Jadi semakin tinggi rarity-nya, semakin banyak token yang kalian dapatkan ketika kalian staking NFT-nya kayak gitu. Ya, jadi kalau kalian hoki nih misalnya dapat yang Frankie Papi, berarti kecepatan miningnya itu 3 kali lebih cepat daripada si yang Akita Inu atau yang common. Kalau kalian dapat Hokkaido Inu, berarti kecepatan itu 1,5 kali lebih cepat daripada Akita Inu. Kayak gitu ya. NFT ini juga bisa kalian jual langsung ke marketplace. Nah, di sini dia ada marketplace ya. Kalau kalian udah beli, nanti kan akan masuk di inventory nih ya. Lalu cara staking gimana? Cara stakingnya adalah di inventory ini kalian bisa klik tombol staking. Nah, nanti di sini ada tombol, kalau kalian punya NFT-nya, dia akan muncul. Kalian bisa stakingkan NFT kalian. Jadi nantinya tiap hari kalian akan dapat reward berupa token pets, ya, passive income lah, menggunakan NFT. Nah,
Kalau kalian nggak pengen staking, kan pengen jual NFT-nya, bisa nggak? Bisa. Kalian tinggal klik marketplace. Di sini ada muncul ya, misalnya pet name, kita pengen lihatnya pet apa nih? Di sini ada Halloween. Ada yang jual nggak Halloween Crate? Nah ini ya, ini contoh NFT yang Halloween kemarin nih. Ini namanya Commando Frank, ya kan bisa lihat ya NFT-nya ya. Rarity-nya legendary, staking multiplayer 3 kali, harganya kan bisa lihat 4,5 miliar pets token, kayak gitu. Kalau kalian pengen beli, ya kan tinggal klik buy aja. Itu kalau kalian pengen beli NFT-nya di marketplace, kalau kalian nggak pengen gacha. Oke, misalnya kita lihat Akita Inu yang paling rate-nya rendah, kalian bisa lihat harganya, ya. Kalau nggak salah termurah itu kalian bisa beli di angka 168 juta pets token, seperti itu. Oke ya, jadi kalian sekarang sudah bisa beli NFT-nya, kalian bisa staking-kan, kalian bisa juga jual NFT-nya, nanti gamenya itu tahun depan ya. Oke, harusnya sih kalian udah paham untuk MicroPads ini. Nah, kita lihat selanjutnya adalah laporan auditnya dulu ya. Jadi di sini ada laporan auditnya, dia sudah diaudit oleh Certic. Tipenya adalah security assessment atau bagian keamanan ya. Yang bisa lihat statistik analis dan manual review. Lalu request date itu tanggal 25 bulan 10, revision date itu tanggal 9 bulan 10. Bahasa pemrogramannya Solidity, dan audit filenya itu adalah Micropad. Nah, audit file ini bisa kalian lihat ya. Di sini ada critical itu 0, nggak ada masalah. Major ada 1, belum diselesaikan. Medium itu udah kelar. Minor ada 1, dan informational ada 7 ya. Jadi ada 9 total finding. Dan itu ada beberapa yang memang belum diselesaikan. Di sini ada statistiknya juga, kalian bisa lihat Skynetnya ya. Di sini ada static analysis itu 100%, nggak ada masalah. On-chain monitoring 94, social sentiment 82, ini masih normal. Governance autonomy 92, market volatility 70%, masih safety assessment itu 82 ya. Kalian bisa baca juga di sini ada Certic sentiment analysis. Sentimen itu positifnya itu 51%, dan ini cukup besar gitu loh ya, dibandingkan beberapa project lainnya. Lalu dia LP-nya juga sudah di-lock. Nah, ini kalian juga harus perhatikan beberapa project apakah apakah di-lock atau enggak. Ternyata si Micropad ini tokennya itu di-lock ya LP-nya ya. Kalian bisa lihat di sini ada informasinya. Itu ini pair address-nya ya, itu patch pairing warp BNB ya, LP-nya seperti biasa di PancakeSwap. Tokennya itu adalah micropatch, quote tokennya itu warp BNB, DEX-nya itu PancakeSwap. Lalu di sini ada lock info. Nah, kalian bisa lihat di sini total amount lock itu di angka 30 juta token sekian ya. Lalu ownernya ini, address-nya, lalu di sini ada lock date, tanggal 18 bulan 10 2021 ya, tanggal 18 bulan 10 itu dimulai kuncinya. Lalu unlock date, LP-nya bisa ditarik itu di tahun depan ya, tanggal 16 bulan 4 2022. Jadi sampai tahun depan bulan 4 itu baru LP-nya bisa dicabut sama si developernya. Jadi ini sudah di lock. Lalu kita sosial medianya juga. Sosial medianya itu masih sepi ya, masih sepi. Kalian bisa lihat follower itu hanya 10.400. Oke. Lalu dia juga cukup update ya. Kayak terakhir dia itu kerjasama dengan Gubix untuk development gamenya ya, partner game pengembangnya gitu. Oke, lalu kalian bisa lihat ya, dia juga cukup aktif dan kemarin sempat masuk top 1 trending di CMC ya, CoinMarketCap. Lalu untuk Telegramnya itu ada di 8.000 member, dan kalian bisa join ke Telegramnya buat tanya-tanya, ngobrol. Kalian bisa tanyain tentang update project dia ke depannya seperti apa, apakah gamenya ini udah mulai berjalan di develop atau belum ya. Kalian bisa tanya-tanya di situ. Oke? Jadi ya kalau kalian pengen beli ya kalian bisa beli di PancakeSwap aja. Taksnya 7% ya tadi ya. Kalau kalian tertarik beli NFT-nya, kalian juga bisa beli NFT-nya ya sekitar 9, ya siapin 10 juta rupiah lah kalau kalian pengen beli NFT-nya ya. Kalau kalian pengen gacha silakan. Lalu kalian bisa miningkan NFT-nya kayak gitu. Oke, paling sampai sini aja sih pembahasan tentang MicroPads ini. Eh, Kalau kalian ada pertanyaan, komentar, saran, silakan tuliskan di bawah. Kalau kalian suka videonya, silakan di like. Kalau nggak suka, silakan di dislike. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Baik lagi tetap Dior, Dior, and Dior. Bye-bye.